Kita akan pantau proses selanjutnya usai pelaksanaan pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi. Ada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa di Tasikmalaya, Jawa Barat, Suherdi di Serang, Banten, dan Denisa Al-Hafizah serta juru kamera Naufal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke Tasikmalaya terlebih dahulu. Proses apa yang selanjutnya dilakukan setelah pemungutan suara ulang, Ridwan, dan bagaimana tingkat partisipasi pemilih? Ya, Asri dan juga saudara, benar sekali bahwa pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat telah berlangsung pada 19 April kemarin. Di mana proses PSU ini berjalan lancar, aman, dan juga kondusif. Seperti hanya pada pilkada sebelumnya bahwa proses pencoblosan dilakukan pada pukul 07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 1 siang. Di mana dari jumlah TPS di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 2.847 TPS yang tersebar di 39 kecamatan dengan desa 351 desa. Alhamdulillah bahwa proses tersebut berjalan lancar dan juga antusiasme warga untuk melakukan pencoblosan di TPS yang tadi saya sebutkan cukup antusias dan juga ramai. Karena memang prosesnya itu bertepatan dengan proses libur panjang. Terlebih memang pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menginstruksikan untuk meliburkan sejumlah sekolah sehingga memang fasilitas sekolah mayoritas sebanyak 80% digunakan oleh KPPS untuk tempat pemungutan suara pada momentum PSU 19 April 2025 kemarin. Dan saat ini memang prosesnya telah berlangsung dan logistik yang ada di setiap TPS sudah diserahkan ke masing-masing desa. Selanjutnya nanti dari desa akan diserahkan ke masing-masing kecamatan hingga akhirnya rencananya 24 April yang akan datang akan dilakukan rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten. Demikian, Asri. Baik, dari Tasikmalaya kita ke Serang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV Suherdi di sana. Herdi, proses apa yang dilakukan saat ini di Serang? Ya, selamat pagi Asri dan saudara. Saya melaporkan di Kabupaten Serang ini bahwa pemungutan suara ulang di hari Sabtu kemarin bahwa antusias warga sudah tetap tinggi, namun pasca penghitungan suara di setiap TPS itu mengalami penurunan. Penurunan ini akibat warga banyak yang masih bekerja di wilayah luar Kabupaten Serang, dan ini salah satu penyebab penurunannya bahwa antusias di pemungutan suara Kabupaten Serang ini menurun. Rata-rata tiap TPS itu 60% yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara ulang di tiap TPS di Kabupaten Serang ini. Dan ini alhamdulillah di pemungutan suara di kabupaten ini kondusif dan aman, dan itu sudah dimonitoring sejumlah pejabat Gubernur Banten dan Bupati Serang dan KPU RI dan Bawaslu RI yang memantau setiap TPS yang bahwa atensi di Kabupaten Serang ini atensi dari pihak Pak KPU RI dan Bawaslu RI, dan ini juga pemungutan suara ulang ini akan dilakukan tiap TPS hari ini dan mulai rekapitulasi tiap tabatan mulai tanggal 20 hingga tanggal 22 April. Demikian, Asri. Baik, dari Serang, Banten kita menuju ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama jurnalis Kompas TV Denisa Al-Hafizah dan juru kamera Naufal. Denisa, kalau di Banjarbaru proses apa yang tengah berlangsung saat ini dan apakah ada kendala yang dialami? Baik, Asri dan saudara, untuk pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Kota Banjarbaru sendiri telah digelar pada Sabtu 19 April 2025 kemarin. Terkait partisipasi pemilih, hingga kini KPU belum mengumumkan secara resmi soal tingkat antusias warga ke TPS karena masih tahap proses penghitungan di tingkat kecamatan. Sementara dari keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru ditemukan adanya kendala terkait pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya yang padahal tidak terdaftar di pemilih dan tidak diperkenankan karena alasan pemilihan suara ulang harus memilih di TPS yang sama seperti pada Pilkada 27 November lalu. Demikian, Asri. Ya, lalu bagaimana? Apakah ada kendala ataupun juga tindak lanjut dari pihak terkait?
Untuk kendala itu pihak terkait Bawaslu tidak mengizinkan orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya jika ia tidak terdaftar di TPS tersebut. Karena alasan PSU itu harus memilih di TPS yang sama seperti pada Pilkada 27 November. Demikian, Astrid. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Denisa Al-Hafiza dan juru kamera Naufal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Suherdi dari Serang, Banten, dan juga sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa dari Tasikmalaya. Terima kasih rekan-rekan.